orang-orang yang sudah terkena dan bagaimana kita terhindar, Bu Dokter, dari hipertensi. Silakan, Bu Dokter. Ya, terima kasih banyak Pak Taufik. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya tadi udah sempat melihat nih beberapa yang kameranya nyala ya. Wah, ini ada yang udah sepuh-sepuh juga. Terima kasih karena udah tetap peduli pada kesehatannya ya dan ingin tetap terus sehat gitu. Nah, pada malam kali ini topik kita yang akan kita bahas adalah mengenai hipertensi. Nah, tadi udah ditanya ya hipertensi itu apa sih? Benar, tekanan darah tinggi. Nah, setinggi apa yang disebut dengan hipertensi itu? Nanti kita lihat batasannya. Ada yang bilang tergantung usia gitu ya. Itu ternyata enggak. Itu tiap tahun memang para ahli hipertensi itu biasanya dari dokter penyakit dalam ya. Dokter penyakit dalam atau dia nefrolog. Jadi subspesialisnya nefrologi karena hipertensi itu erat sekali kaitannya dengan ginjal. Jadi pengaturan hipertensi kita juga salah satunya ada di ginjal. Nah, itu tiap tahun mereka tuh rapat menentukan batas hipertensi atau batas tensi berapa sih yang aman atau jangan-jangan kita perlu turunkan nih batasnya jadi nggak boleh segitu lagi uh, untuk sebuah tensi yang normal gitu karena sebetulnya kayak batas diabetes juga turun dulu atau zaman saya sekolah atau zaman saya kuliah batas diabetes itu gula puasa ya normalnya nih di bawah 110. Nah, sekarang itu konsensus menyebutkan gula puasa yang normal itu di bawah 100. Jadi kalau misalnya udah di antara 109, 110 itu tuh udah harus hati-hati karena 126 itu sudah menjadi diabetes gitu. Nah, begitu juga dengan batasan tensi ya. Tensi darah kita atau tekanan darah kita itu juga tiap tahun ahli itu pada rapat tuh mau menentukan apa batasannya berapa. Makanya mungkin memang banyak sekali berita-berita yang suka kayak berubah gitu. Perasaan saya kemarin 140 nggak apa-apa gitu dibilang nggak apa-apa sama dokternya gitu ya. Nah, nanti kita lihat ya yang benarnya tuh sebetulnya berapa sih gitu ya. Nah, Pak Taufik tadi betul sekali bahwa 63 juta ya 63 juta masyarakat Indonesia itu mengalami hipertensi. Artinya itu banyak banget 200 total itu kan berapa ada penduduk Indonesia ada 250 juta, benar nggak? Ya. 280, Berarti Bu Dokter. oh 280 ya. Oke. Kalau Ya. 280 misalnya 63 juta dibagi 280 juta itu berarti satu banding berapa tuh? Dibagi 280 juta. Nah, 22% ya, berarti 22% dari penduduk Indonesia itu mengalami hipertensi. 22% itu banyak loh. Jadi kalau kita kumpulin ada 100 orang, nih 100 orang kita berkumpul, kita di sini ada 165 orang ya ngomong-ngomong ya. Nah, kalau 165 orang dikali 22% begitu ya, berarti ada sekitar berapa tuh? Kalkulatornya belum keluar ya? Minimal itu 40 ya. 36, 40 orang tuh dari kita semua ini ada yang hipertensi gitu ya. Jadi satu banding hampir satu banding 4, satu banding 5 ya kalau misalnya segitu. Tapi sebetulnya itu mungkin yang nggak ketahuan, ya nggak? Karena menurut data WHO, kejadian hipertensi itu adalah satu banding 3. Jadi kalau kita berkumpul 3 orang, satu dari 3 itu mengalami hipertensi. Jadi kalau 165 orang, itu mungkin dari kita itu 55 orang itu hipertensi loh. Gitu. Cuman masalahnya kita pernah mengukur nggak tekanan darah kita berapa? Gitu ya. Nah, terus udah gitu kemudian ada lagi yang suka apa? Suka salah penilaian gitu. Misalnya tekanan darah kita saat ini itu tinggi pas lagi di tensi tinggi. Begitu langsung dikatakan hipertensi, udah gitu dikasih obat cuman 2 hari 3 hari, terus normal, terus di stop. Dibilangnya tekanan darah saya udah normal lagi, udah nggak butuh obat lagi. Nah, nanti kita pelajari ya sebenarnya minum obat darah tinggi itu seperti apa dan ada nggak cara lain supaya tekanan darahnya bisa turun. Oke, kita langsung aja ya masuk ke materinya ya. Ini sepertinya sangat menarik karena hipertensi itu dekat sekali dengan kehidupan kita. Tuh, pasti di sini ada yang keluarganya menderita hipertensi, entah bapaknya, entah ibunya, entah kakeknya punya riwayat hipertensi gitu ya, entah neneknya gitu. Atau kemungkinan diri kita sendiri juga hipertensi. Ya, jadi banyak banget memang hipertensi itu. Oke, nah ini ada
kayak apa ya, kata-kata yang kadang-kadang membingungkan, bener nggak? Kurang darah tuh apa sih? Kurang darah sama darah rendah sama apa beda? Kalau kadang kelayangan itu kurang darah apa darah rendah? Nah, terus kemudian ada lagi istilah darah tinggi sama darah kental, bener nggak? Nah, itu yang kadang-kadang orang tuh suka salah gitu mengartikannya. Jadi asal asal ada puyeng sedikit, oh ini kurang darah gitu, ya. Nah, sebetulnya itu gini, kalau kurang darah itu berarti jumlah darahnya kurang, ya. Jadi artinya anemia. Jadi HB-nya kurang. Misalnya orang haidnya kebanyakan gitu, atau habis ada perdarahan, atau memang tubuhnya nggak bisa membentuk HB atau sel darah merah dengan baik, itu namanya kurang darah. Nah, kurang darah itu biasanya bentuknya orangnya pucat, terus kalau dilihat di bawah mata, ditarik ke bawah gini tuh nggak merah gitu ya, di bawah matanya itu apa, warnanya itu agak-agak putih, pucat gitu. Nah, itu namanya kurang darah. Kalau darah rendah dan darah tinggi itu berarti kita berbicara mengenai tensi atau tekanan darah, di mana yang kita ukur pakai di tangan, di lengan sini, atau ada yang alat yang pakai kayak jam tangan gitu ya. Itu kita berbicara mengenai tekanan tuh, darah rendah dan darah tinggi, tekanannya berapa gitu ya. Nah, kemudian kalau darah kental itu kandungan darah biasanya dari hasil cek laboratorium. Darahnya kental atau encer gitu. Nah, kalau darah encer sebetulnya lebih baik dibanding darah kental, yang penting tidak perdarahan ya. Nah, darah encer itu lebih aman karena darah kental itu bisa menyebabkan eh, serangan jantung atau pengendapan gitu ya. Tapi kalau kurang darah sama darah rendah beda ya. Kalau darah rendah itu tekanan darahnya memang rendah. Nah, kalau kurang darah itu berarti jumlah darahnya memang berkurang ya. Oke, nah sekarang kita berbicara mengenai tensi. Kalau kita di tensi, itu pasti ada dua angka kan ya, Bapak Ibu ya, angka atas sama angka bawah. Misalnya 120 per 80. Nah, kalau kayak di gambar ini, 125 ya per 80. Ini berarti ada angka atas dan ada angka bawah. Ya, angka atas ini disebut sistolik. Angka bawah disebut diastolik. Nah, angka atas ini mencerminkan apa? Mencerminkan pompa dari jantung ke seluruh pembuluh darah di tubuh. Nah, itu tekanan yang dihitung berapa? Berapa sih tekanannya habis dari jantung pompa set gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu membayangkan tubuh kita, tekanan darah itu seperti pompa yang di rumah loh, pompa air di rumah dengan pipa-pipanya. Ya, jadi pompa setelah pompa, terus kemudian tekanan yang berjalan di pembuluh darah setelah dipompa itu berapa? Nah, itu tekanan darah sistol yang di atas. Nah, sementara tekanan darah diastol yang bawahnya ini adalah tekanan di mana pembuluh darah balik. Artinya kan kalau misalnya darah habis dipompa dari jantung ke seluruh tubuh, kan dari seluruh tubuh akhirnya masuk lagi ke jantung ya, ngalir ya. Kan muter, kalau enggak kita gimana kalau nggak muter, darahnya keluar di mana gitu. Ya, nanti kan diputar, dibersihin di paru-paru, ditukar oksigen sama karbon dioksida gitu. Jadi darahnya selalu bersih terus gitu ya. Nah, itu yang tekanan bawah ini yang 80 ini adalah tekanan pembuluh darah balik masuk ke jantung. Gitu ya. Jadi ada sistolik, ada diastolik. Nah, sistolik ini yang tekanan darah yang di atas itu tuh akan terus meningkat. Jadi biasanya kalau anak muda gitu ya, masih masih remaja-remaja itu biasanya suka rendah tuh 90, atasnya nih 90 terus 100 gitu ya. Tapi lama-lama nanti dia tambah umur itu akan meningkat, meningkat, meningkat gitu. Jadi 100, jadi 110, jadi 120, jadi 130 dan itu kecenderungan emang meningkat terus sampai dia usia 80 tahun gitu ya. Nah, sementara si tekanan diastolik dia meningkat biasanya sampai usia 55 sampai 60 tahun. Udah gitu nggak naik lagi. Nah, kemudian dia akan berkurang secara pelan-pelan atau menurun secara drastis. Nah, kalau tiba-tiba tekanan darah itu aslinya tinggi, misalnya orang punya darah tinggi gitu ya, terus tiba-tiba darahnya jadi rendah gitu. Nah, kita tuh harus berpikir jangan-jangan pompa jantungnya udah mulai kendor nih. Benar nggak? Kalau kita punya pompa di rumah nih, Bapak Ibu yang punya pompa di rumah, paham nggak cara kerja pompa di rumah kayak gimana? Nah, nah, jadi kalau seandainya pompanya bekerja maksimal atau bekerjanya sama nih terus aja segitu kekuatan pompanya ya, kan tekanannya stabil. Tapi suatu saat ketika si pompa ini melemah tekanannya, melemah kerjanya, ototnya mulai doer si jantungnya ya kan, jantung pompa di tubuh kita itu jantung. Nah, itu tekanan yang dihasilkan pun akan cenderung lebih rendah. Jadi jangan dulu senang ya kalau misalnya tekanan darah udah senior, udah sepuh nih, terus tiba-tiba tekanan darahnya
jadi 90/60, oh saya hipertensi saya sembuh, nah itu wah, harus hati-hati, harus dicek, jangan-jangan jantungnya udah mulai kendor nih, nggak, pompanya kurang bagus lagi gitu ya. Tapi sekarang kita lagi membahas tentang hipertensi. Hipertensi itu biasanya tidak ada gejala, tapi dia tiba-tiba hadir dalam bentuk komplikasinya. Nah, komplikasinya itu bisa berupa stroke, ya, tiba-tiba nggak bisa ngangkat tangan sebelah, tiba-tiba mulutnya mengok, tiba-tiba lidahnya miring, tiba-tiba ngomongnya pelok, gitu ya. Terus atau juga aneurisma. Aneurisma itu pelebaran pembuluh darah yang ada di otak. Kalau pecah itu bisa meninggal. Itu kayaknya ada artis siapa tuh namanya, Tatilana atau siapa ya? Yang saya tahu tuh dia meninggal karena ada pecah aneurisma pembuluh darah otak gitu. Karena kalau tiba-tiba loncat, ya aneurisma itu memang bawaan lahir. Jadi pembuluh darahnya itu nggak lurus gitu, tapi ada lurus, ada menggelembung kayak sosis, terus ada pembuluh darah lain lagi. Nah, di tempat yang menggelembung itu begitu dia tekanannya loncat dikit, dia biasanya suka pecah gitu ya. Nah, terus kemudian bisa juga terjadi gagal jantung. Artinya apa? Jantungnya tuh udah lelah, udah capek dia untuk mompa gitu ya, karena memompa tekanan, menghadapi tekanan darah yang terlalu tinggi, overload, dia akhirnya gagal jantung. Terus kemudian juga bisa ada komplikasi serangan jantung dan kerusakan ginjal. Jadi, ingat ya, hipertensi itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Hipertensi bisa menyebabkan gagal jantung. Jadi jangan berpikir bahwa saya udah biasa tensi 200 sekian dan nggak apa-apa kok gitu. Kalau saya minum obat darah tinggi, malahan saya merasa geleyang kalau turun. Jadi nggak apa-apa 170. Oh, itu coba lihat ya 30 tahun lagi apa tidak jadi kerusakan ginjal dan gagal jantung. Gitu. Jadi ini perlu di-manage, perlu diatur supaya Bapak Ibu tetap sehat dan tidak terkena komplikasinya gitu ya. Nah, ini klasifikasi yang kita pakai adalah klasifikasi GNC7 tentang tekanan darah. Jadi yang dikatakan normal itu berapa? Yang dikatakan normal itu adalah, tadi kan kita udah belajar ya, sistolik dan diastolik, tekanan darah atas dan tekanan darah bawah. Tekanan darah atasnya kurang dari 120. Tekanan darah bawahnya kurang dari 80. Jadi kalau misalnya tensinya 110/70 bagus ya. 115/75 bagus gitu ya. Nah, kemudian kalau yang dikatakan hipertensi itu udah masuk angka berapa sih? Nah, ini ingat ya, ini ada or-nya, berarti atau. Jadi salah satu aja nyentuh batas segini, tandanya sudah masuk hipertensi. Nah, hipertensi betul, tadi yang banyak yang bilang 140 ya. Nah, 140 itu betul disebut hipertensi stage 1 gitu ya. Hipertensi stage 1 itu menyentuh angka 140. Jadi kalau misalnya udah nyampe 140 itu udah harus diterapi dulu gitu ya. Nanti kita lihat kapan harus terapinya. Nah, kemudian atau diastoliknya menyentuh angka 90. Jadi kalau misalnya tensinya itu 120/90, berarti diastolnya kan yang tinggi itu udah masuk hipertensi. Jangan pikir, oh saya 120 nggak apa-apa kok. Terus bawahnya selalu 90 nih, gitu ya. Itu juga nggak apa-apa. Itu apa-apa karena udah masuk hipertensi grade 1. Dan kalau dibiarkan bertahun-tahun atau puluhan tahun akan menyebabkan komplikasi. Yang paling sering adalah kerusakan ginjal dan penyakit jantung dan selanjutnya stroke gitu ya. Nah, kerusakan ginjal tuh harus diapain? Harus cuci darah. Kan kita nggak mau karena kita lalai dalam memanage tensi, kemudian kita di usia senja kita harus cuci darah tiap minggu atau tiap 3 hari sekali gitu ya. Nah, jangan sampai terjadi ya. Tapi kalau bagi yang sekarang udah cuci darah, ya tidak perlu putus asa, tetap semangat. Kita manage sampai cuci darahnya lebih jarang gitu ya. Jadi kan mungkin di sini juga ada yang udah cuci darah atau apa ya, jadi nggak usah khawatir juga, atau yang udah hipertensi nggak selesai hipertensinya tinggi terus, nanti kita juga bisa tanyakan dan kita bisa bahas ya. Nah, kemudian hipertensi stage 2 itu kalau tekanan darahnya di atas 160, sementara tekanan darah yang bawahnya itu di atas 100 gitu. Nah, ini sudah harus pakai 2 jenis obat anti hipertensi ya. Nah, terus sementara kalau prehipertensi itu antara normal dan hipertensi. Jadi kalau 120/80 itu jangan senang dulu. 120/80 itu sudah masuk prehipertensi loh. Apalagi kalau misalnya 120/80 anak muda nih, misalnya umur 30, 20 gitu ya, udah 120/80 harus di-manage, dicek terus, jangan-jangan dalam 3-4 tahun yang akan datang terus naik gitu jadi 125, jadi 85, itu
udah masuk perhipertensi, nanti usia 50 tahunnya langsung naik jadi hipertensi stage 1 gitu. Ya. Jadi perlu dijaga ya supaya tetap baik. Nah, cara mengukur tekanan darah juga penting ya. Tekanan darah diukur dengan kalau bisa dengan alat yang sama gitu. Terus kemudian boleh mau pakai yang ukur sendiri boleh atau mau mengukur ke tempat fasilitas kesehatan juga boleh gitu. Cuman mengukur tekanan darah itu tidak bisa dilakukan satu kali pengukuran aja. Artinya apa? Kalau misalnya saat ini ketahuan tinggi, bukan berarti saat ini juga harus minum obat. Misalnya belum pernah didiagnosa hipertensi gitu ya. Nah, mendiagnosa hipertensi itu perlu hati-hati, bukan hanya dari satu kali pengukuran aja, tapi dari berkali-kali. Misalnya hari ini tinggi, lusa dicek, oh iya tinggi juga, ternyata 140 juga gitu ya. Oh ternyata 2 hari lagi dicek, oh iya ternyata lebih 140, 150 gitu. Oh berarti memang ini sudah harus minum obat. Obatnya diminum berapa lama? Seumur hidup ya. Iya, emang seumur hidup. Jadi obat darah tinggi itu apa namanya bukan bukan diminum sampai darahnya normal terus di stop gitu, tapi memang perlu diminum seumur hidup. Nah, banyak yang takut kan kalau minum obat hipertensi seumur hidup itu apakah tidak jadi sakit ginjal? Apakah tidak jadi kecanduan gitu? Ya enggak, itu namanya maintenance Pak Bu, ya maintenance supaya maintenance itu apa ya? Jadi dijaga terus supaya tekanan darahnya itu normal. Yang penting Bapak Ibu dapat tekanan darah yang normal supaya komplikasi komplikasi tersebut tidak muncul. Nah, nanti kita bisa lihat One More juga punya produk-produk yang bisa kemungkinan mengurangi tekanan darah ya. Jadi bisa dicoba untuk beberapa kombinasi dari transdermal nanonya One More itu bisa menurunkan tekanan darah. Jadi mungkin aja bisa menggunakan misalnya harusnya dari 2 jenis obat hipertensi itu bisa jadinya 1 gitu. Tapi memang tetap perlu dikonsumsi dulu itu obat darah tingginya sampai dianya turun. Terus kemudian siapa tahu memang kalau yang prehipertensi pakai patch aja akhirnya dia turun jadi normal itu bagus karena ada penelitiannya juga kok ya nanti kita bahas. Oke. Nah, ini kriteria kalau tadi kan GNC7. Nah, ini GNC 8 yang selanjutnya setelah GNC7. Tapi sekarang kedokteran semuanya pada pakai balik lagi ke GNC7 gitu. Tapi waktu itu pernah ada konsensus namanya GNC 8. Ya, jadi normal itu dianggap ini 120/80, kurang dari 120, kurang dari 80. Nah, ini prehipertensinya masih sama ya. Cuman di sini ada hipertensi stage 3-nya. Itu bedanya di situ aja sih. Itu yang ini udah harus dirawat. Jadi kalau kalau diastol di atas 100 ya, terus kemudian yang atasnya sistolnya di atas 200 atau ke atas gitu ya. Jadi 200/100 atau misalnya 190/100, pokoknya yang bawahnya asal dan nyentuh angka 100 itu sebenarnya harusnya dirawat loh. Karena bisa menjadi hipertensi urgensi atau hipertensi emergensi. Jadi bisa terjadi komplikasinya dalam waktu dekat. Ya. Nah, ini sebenarnya saya mau menjelaskan mengenai jantung, paru-paru, dan sistem pembuluh darah kita. Ya. Nah, ini jantung kita itu yang darah merah, yang merah ini darah bersih ya, artinya darah yang mengandung banyak oksigen. Kalau darah yang warna biru, kita kelihatannya biru juga nih di jari-jari kita gini ya, pas pada darah yang kelihatan apa, pembuluh darah garis-garis kelihatan warna biru ya. Nah, itu adalah vena. Vena itu yang memang warnanya biru gitu, karena dia mengandung darah yang sedikit oksigennya tapi mengandung karbon dioksida. Nah, pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen ya di pembuluh darah ini itu terjadi di paru-paru. Makanya dibilangnya darah kotor berganti dengan darah bersih ditukar di paru-paru karena kita bernapas mengambil oksigen. Oksigennya akhirnya dikasih ke darah gitu ya. Makanya kenapa nyambung nih antara jantung dengan paru-paru ya. Pertamanya dari jantung bagian atas ke jantung bagian bawah, kemudian dipompa nih dari ventricle jantung bagian bawah sebelah kiri, pompa ke seluruh tubuh. Ya. Kemudian dari seluruh tubuh itu di bagian tubuh kita itu nyampur. Akhirnya kan dipakai tuh ya oksigennya, lama-lama ya oksigennya habis, akhirnya banyak CO2-nya kan, akhirnya berubah jadilah darah kotor. Nah, darah kotor ini turun ke jantung lagi, masuk ke jantung, kemudian dipertukarkan di paru-paru gitu ya. Jadi sistemnya seperti itu. Nah, paling tinggi itu adalah tekan, makanya sistol tadi kita bilang itu the highest pressure, itu saat jantung mompa ke seluruh tubuh itu adalah highest
pressure. Nah, tekanan darah yang paling rendah itu maksudnya yang kalau kita ngukur 120/80. Nah, diastol itu adalah tekanan darah yang paling rendahnya sebetulnya saat dari pembuluh darah balik masuk ke jantung. Gitu ya. Semoga tidak rumit penjelasannya. Oke. Nah, kemudian tekanan darah itu bisa meningkat kalau apa sih? Gitu. Ini sebenarnya pelajaran kedokteran ya, tapi ya nggak apa-apa supaya bisa sedikit memberi gambaran. Jadi, oh ternyata kedokteran itu mudah kok untuk dinalar, gitu ya. Semuanya itu tentang logika dan mudah sekali untuk dipelajari. Sebetulnya yang di tubuh kita itu mekanismenya itu mudah dimengerti, gitu ya. Kenapa sih seseorang bisa tekanan darahnya tinggi, bisa naik, kapan tekanan darah itu bisa turun, gitu. Nah, kalau kita lihat sistem pompa seperti ini, itu Ibu, Bapak bayangkan mengenai pompa yang ada di rumah juga bisa. Ya, sebagai jantung adalah pompanya. Gitu. Pembuluh darah kita adalah pipa-pipanya. Gitu. Nah, ketika jantung memompa lebih kuat, ya, misalnya si jantungnya kuat nih pompanya, dia punya ototnya bagus gitu, atau pompanya kencang nih gitu ya, kekuatannya gede nih pompa nih. Ada yang tukang pompa nggak di sini? Nah, itu dia akan mengalirkan lebih banyak darah, ya kan? Setiap detiknya lebih banyak darah, oke? Gitu. Nah, kemudian kalau si arteri atau pembuluh darah yang ini yang baru keluar dari jantung ini namanya arteri ya. Kalau pembuluh darah balik kan namanya vena. Nah, kalau arteri ini dia itu kalau pipanya itu kaku, regas, keras, kebayang nggak Bapak Ibu punya selang sama pipa gitu. Kalau misalnya selangnya lentur itu kan tekanannya nggak akan terlalu kencang kan gitu karena dia bisa kembang kempes, dia bisa lentur gitu. Tapi kalau seandainya si pipanya itu habis dari pompa itu terus nemu pipanya yang kencang, regas, kaku, terus sementara si jantungnya pompanya kuat ya, set gitu. Itu akan tinggi sekali ya tekanannya ya, benar ya. Nah, akibatnya kita mendapat angka tinggi tuh. Wah, ternyata 160. Itu berarti apa? Pembuluh darahnya itu sebetulnya punya kekakuan pembuluh darah gitu, ya. Jadi tekanan darahnya tinggi sekali gitu. Atau pembuluh darahnya terlalu kecil, mengkeret. Jadi dianya kakunya mengkeret kecil, jadi vasokonstriksi atau kecil karena perangsangan saraf atau hormon di dalam darah. Misalnya orangnya stres terus, tegang terus, itu juga bisa menyebabkan darah tinggi. Makanya dibilang jangan marah-marah, ini darah tinggi gitu ya. Itu benar juga sih. Benar juga. Coba kalau lagi marah-marah terus begitu tensi, tinggi nggak darahnya? Naik itu biasanya ya. Karena sistem tubuh kita itu punya yang namanya pengaturan. Nah, pengaturannya itu ada di sistem saraf otonom. Kalau kita lagi stres, lagi marah, lagi mekanisme fight gitu, bawaannya cemas, overthinking gitu. Nah, itu tekanan darahnya cenderung tinggi karena tegang semuanya ya. Jadi pembuluh darahnya juga itu tegang. Akhirnya karena pembuluh darahnya tegang, pas lagi di pompa jantung pasti lebih tinggi gitu tekanannya. Ya, tuh. Nah, kalau seandainya nih kita lihat sistem pompa ini, jumlah cairannya, misalnya pompanya biasa aja, pembuluh darahnya biasa aja, tapi jumlah cairannya makin lama makin banyak. Akhirnya kira-kira gembung nggak kayak balon, makin lama makin banyak, diisi udara atau diisi air, balon diisi air makin lama makin banyak. Akhirnya tekanannya makin tinggi kan. Nah, itu yang terjadi pada masalah orang punya kelainan ginjal. Jadi pada kelainan fungsi ginjal itu garam tidak bisa dibuang, air juga diretensi, jadi tidak bisa dibuang airnya. Di darahnya kita tuh banyak tapi nggak dikeluarkan dalam bentuk urin, nggak dikeluarkan dalam bentuk keringat gitu ya. Jadi sistem pengaturan jumlah cairan yang boleh berada di dalam tubuhnya itu menjadi rusak, akhirnya timbullah banyak penumpukan cairan di tubuh kita. Yang tertimbun cairan itu biasanya kelihatannya di mana? Pertama kali adalah di kaki bengkak ya. Terus kemudian juga di bagian jantungnya bengkak gitu. Terus kemudian di paru-paru makanya suka ada sesak napas, jalannya susah, jalan 100 meter udah capek, udah ngos-ngosan, naik tangga dikit udah ngos-ngosan gitu ya. Nah, terus kemudian lama-lama nanti kalau masalah ginjal ya ini penumpukan cairan darah di perut, asites jadi perutnya gede sama kelihatan puffy. Jadi mukanya tuh kayak turun-turun gitu ya, jadi banyak cairan-cairan. Ya, jadi volume darah dalam tubuh meningkat juga menyebabkan tekanan darah tinggi. Makanya volumenya harus diatur oleh ginjal, dibuang gitu cairannya. Karena ginjal sebagai saringan dari darah kemudian keluar ke urin, ya.
Gitu. Mudah kan? Mudah nggak? Susah nggak dimengerti ya? Kalau biasa benerin pompa mungkin paham sih. Nah, tekanan darah juga bisa turun ya kalau aktivitas pompa jantung berkurang. Jadi yang saya bilang tadi, jangan senang dulu kalau tekanan darah tiba-tiba punya darah tinggi terus tiba-tiba jadi darah rendah jadi 90 per 60, jangan-jangan pompanya udah mulai lembek, mulai lemes, makanya jadinya pompanya kurang ya tekanan darahnya pasti berkurang ya. Gitu. Atau mekanisme tekanan darah menurun itu terjadi karena arterinya melebar. Misalnya dikasih obat supaya pembuluh darahnya lebih lebar, lebih nggak kaku, ya itu pasti tekanan darahnya turun. Atau cairan bisa keluar dari pembuluh darah, misalnya dikasih diuretik atau dikasih furosemid. Nah itu bisa banyak pipis kan. Nah jumlah cairannya berkurang pasti tekanannya juga berkurang. Itu ya. Kenapa seseorang bisa terkena hipertensi? Oh, itu sebenarnya 90% adalah jackpot Bapak Ibu ya. Jadi hipertensi itu adalah anugerah. Anugerah bagi siapa ya? Anugerah bagi dokternya gitu. Enggak, hipertensi itu memang 90% adalah hipertensi esensial, yang artinya tidak diketahui dan itu memang merupakan genetik gitu. Jadi misalnya kita punya keturunan nenek kakek kita ada yang hipertensi, tante kita ada yang hipertensi, atau bapak ibu kita hipertensi gitu. Nah cuman genetik ini sebetulnya bisa kita atur ya, bisa kita perbaiki juga sih gitu. Tapi bukan berarti kalau udah gaya hidup bagus banget terus Anda pasti terhindar dari hipertensi, itu enggak juga. Karena ada juga orang-orang yang udah olahraga, tidak obesitas, makannya baik gitu ya. Tapi ternyata kok aku tetap hipertensi sih gitu kan. Nah, itu jangan merasa kayak ada yang salah dalam diri Anda, itu enggak gitu. Karena memang 90% itu genetik dan diturunkan dan ya udah dapat hipertensi aja gitu. Jadi harus dibetulin supaya tensinya jadi normal gitu ya. Gitu. Tapi memang kegemukan, obesitas, gaya hidup yang nggak aktif, jadi maksudnya banyak diam di depan laptop, banyak diam depan komputer, di depan handphone gitu, malas gerak, mager gitu orang zaman sekarang tuh ya. Terus saya mau jalan, males lah jalan panas gitu, males jalan kaki, segala males gitu ya. Nah itu juga membuat berkontribusi terhadap peningkatan jumlah hipertensi di dunia. Nah, terus yang tadi saya bilang stres ya, udah jelas mekanismenya. Jadi itu kemudian alkohol, terus kemudian garam, makan terlalu banyak garam dalam makanan itu juga bisa memacu terjadinya hipertensi. Ya. Nah, 10%-nya lagi sebetulnya hipertensi itu adalah hipertensi sekunder. Jadi hipertensi yang disebabkan oleh adanya penyakit lain. Gitu. Contohnya adalah nih yang gambar yang biru-biru tua ini ya. Ada penyakit ginjal, terus kemudian ada obat-obatan, pil KB, steroid gitu ya, terus kemudian penggunaan hormon gitu, terus udah gitu ada masalah preeklamsi pada kehamilan ya, terus keracunan timbal akut. Ini beberapa penyakit ginjal juga, dengan adanya beberapa penyakit ginjal ini bisa menyebabkan hipertensi sekunder gitu. Jadi otomatis jadi ada hipertensinya gitu. Ya nggak apa-apa diberesin aja supaya tensinya bisa turun. Yang paling penting adalah itu ya. Tapi faktor itu jadi faktor yang kita dalam gaya hidup itu ya, sebetulnya ada faktor yang modifiable yang bisa kita rubah dan ada faktor yang tidak bisa kita rubah. Yang kita tidak bisa rubah pertama adalah gen, karena kita tidak bisa milih lahir dari gen apa ya. Terus kemudian ya itu faktor keturunan nggak bisa kita rubah ya kan. Terus kita dapat hipertensi dari leluhur juga bisa kita rubah. Tetapi kalau yang namanya obesitas, alkohol, makanan, garam, olahraga itu harusnya faktor yang bisa kita rubah atau kita usahakan supaya kita tetap sehat ya. Nah, sekarang ini pasti menarik sekali nih topik ini karena topik ini tuh sering banget diomongin dan kita nggak tahu mana yang benar mana yang enggak sih gitu kan. Tadi nomor 1 adalah minum obat antihipertensi bikin ginjal rusak. Katanya jangan minum ya obat antihipertensi lama-lama. Nanti ginjal saya apa nggak rusak dok kalau minumnya seumur hidup gitu ya. Enggak Bapak Ibu, justru kalau tensi Anda dibiarkan tinggi, itu yang akan merusak ginjal. Karena, kalau saya selalu bilang sama pasien-pasien saya itu, karena ginjalnya itu kayak kesemprot sama tekanan darah yang tinggi terus gitu. Sama kayak ibu punya tanaman. Ya, tanaman itu disiram pelan-pelan atau disiramnya dengan cara disembur gitu, pakai selang yang disembur dengan tekanan darah tinggi, cor gitu ya. Itu mana yang cepat rusak? Tentunya yang tekanan darah tinggi ya. Jadi yang paling penting adalah mengatur supaya tekanan darah kita itu berada di level yang normal.
Itu ya paling baik di level normal. Tapi nanti ada memang batasan usia kalau udah 60 tahun sama kurang dari 60 tahun ada yang 150 dan 140 kita masih consider as it's okay gitu ya. Nanti kita lihat ya tabel selanjutnya ya. Nah, jadi makanya kenapa tensi itu sebetulnya harus dikontrol ke dokter. Jadi jangan main dokter-dokteran karena kita harus assess juga faktor risiko yang lainnya. Kalau ada diabetes, oh nggak boleh 130. Kalau ada diabetes harus di bawah 120, di bawah 80 juga pokoknya. Ya. Nah, karena kita perlu lihat ada faktor resiko lain atau tidak. Nah, jadi jangan alergi sama yang namanya harus minum obat hipertensi. Itu tetap harus diminum, ya. Nah, walaupun memakai patch transdermal nano ini, patch ini bagus sekali, gitu. Nanti kayak saya jelaskan masing-masing patch itu ya. Jadi kita hari ini akan membahas 4 jenis patch yang berpengaruh terhadap hipertensi. Patch itu bagus sebagai nutrition support, terus kemudian itu juga bisa dipakai terus-menerus. Siapa tahu bisa mengurangi obat yang Bapak Ibu kali minum. Tapi jangan dikurangi dulu sebelum tensinya mencapai normal atau lebih rendah dari normal. Begitu rendah dari normal mungkin bisa dikurangi tuh obatnya dikit-dikit gitu ya. Yang paling penting apa? Yang paling penting tensinya itu tercapai sesuai dengan keadaan optimal tubuh Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi minum obat anti hipertensi itu bikin ginjal rusak itu kebalik. Hipertensinya yang bikin ginjal rusak, ya. Jadi terus minum obat anti hipertensi itu bikin kecanduan. Berarti saya kecanduan obat dong, Dok, harus minum terus gitu. Itu bukan kecanduan, itu namanya maintenance. Sama kita kemarin ngebahas tentang wajah glowing ya, kayak wajah mau glowing itu perlu perawatan, rumah juga mau rapi bersih terus juga harus disapu tiap hari ya kan, nggak bisa kalau kita nyapunya cuma mau sebulan sekali gitu. Nah makanya pengaturan yang memang perlu maintenance itu memang perlu dilakukan setiap hari gitu ya, nggak bisa juga kan sebetulnya kita ngerawat muka seminggu sekali gitu ya, sementara perusakannya terjadi setiap jam gitu, nggak bisa. Begitu juga tensi, jantung, semuanya itu maintenance itu harus dilakukan setiap saat ya. Nah, dari itu ini juga ada yang bilang bahwa oh tergantung usia nih. Kalau udah tua mah hipertensi mah nggak apa-apa 160 gitu atau 170 juga nggak apa-apa. Wah, itu enggak ya. Itu enggak. Tetap batasan hipertensi itu dikatakan hipertensi itu kalau di atas 100 berapa tadi? 40 sama atau diastolnya di atas 90. Itu udah dikatakan hipertensi gitu ya. Nah, tapi bahwa hipertensi adalah penyakit keturunan, ya itu benar, itu fakta bukan mitos. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke arah produk nih Bapak Ibu ya. Jadi produk yang akan saya bahas itu pertama adalah nih coba dilihat, ada yang udah pada punya belum? Di sini ada melatonin. Kok ini ada masuk? Aduh, ada slide yang salah nih. Ini melatonin, nanti saya kasih slide yang benar ya. Terus kemudian oh melatoninnya nyangkut ke situ ya. Wah, ini ada slide yang loncat nih kayaknya. Terus ada Painless Night Blue, kemudian ada Omevia, dan ada vitamin B12+. Ya. Jadi apa tadi? Melatonin, Painless Night Blue, Omevia, dan vitamin B12+. Ya, jadi 4 produk itu adalah 4 produk yang bagus dipakai untuk menurunkan tensi. Nanti kenapa kita bahas satu-satu. Oke, sebelumnya saya mau ngomong tentang ini dulu, ini ada yang kelewat ini slide-nya, ada yang loncat seperti ya. Bapak. Nah, ini cerita ini dulu deh biar selesai. Cerita tentang hipertensinya dulu ya. Bahwa hipertensi itu sebetulnya dia tidak menimbulkan gejala. Jadi kalau ada yang ngerasa oh iya saya sakit kepala atau saya tengkuknya pegel gitu, itu mungkin juga ada kolesterolnya. Nah, atau saya sakit kepala, bisa nggak hipertensi sakit kepala? Bisa gitu ya, tapi harus hati-hati juga ya. Hipertensi ada yang bilang gini, oh kalau misalnya ada gejalanya berarti itu nggak parah, begitu yang nggak ada hipertensi yang nggak ada gejalanya berarti itu yang hati-hati, suka tiba-tiba serangan mendadak ya, benar karena kita nggak tahu gejalanya, nggak pernah dicek gitu ya. Nah tapi itu tidak berkorelasi gitu. Memang betul pada orang hipertensi bisa ada sakit kepala, bisa ada gampang lelah, ada mual, muntah, rasa sesak nafas, gelisah, pemandangan jadi kabur, terus kemudian ada koma, penurunan kesadaran, kejang. Saya rasa kalau bisa itu terjadi, itu udah terjadi hipertensi encephalopati. Jadi maksudnya ini udah mulai pada pandangan kabur, itu berarti hipertensi pada bola mata gitu ya. Jadi hipertensi itu terjadi pada seluruh pembuluh darah.
dan mana yang paling lemah ya itu yang paling diserang gitu. Jadi kalau misalnya lemahnya di pembuluh darah otak ya yang serangnya stroke, lemahnya di ginjal ya yang keserangnya apa gagal ginjal gitu. Masalahnya ya di ginjal gitu ya, jadi bengkak-bengkak gitu ya. Terus kemudian kalau mual muntah juga sama tuh, itu macam-macam bisa dari jantung, ginjal, udah campuran dari situ gagal ginjal, jadi uremia, jadi mual muntah gitu ya. Nah, itu bisa terjadi ada gejala seperti itu. Nah, jadi kalau udah ada gejala sebetulnya kita harus hati-hati. Tapi bukan berarti yang tanpa gejala tenang-tenang aja nggak ada gejala gitu ya. Hipertensi tetap perlu di manage karena kalau tidak akan menimbulkan komplikasi. Nah, komplikasinya itu apa aja? Yang paling sering yaitu pada otak, mata, jantung, dan ginjal. Ya. Nah, pada mata itu bisa jadi pendarahan mata, pendarahan retina, retinanya copot. Kalau retinanya copot tuh berarti kita ngelihatnya tuh kayak ada telat-telat terbang gitu ya. Bagian retina itu bagian layar, layar kan bola mata kita itu kalau belajar fisika dulu kayak lensa kamera gitu ya. Nah, bagian yang menangkap gambarnya itu bisa copot gitu karena tekanan darah yang tinggi ya. Terus kemudian bisa jadi stroke, serangan jantung. Ini mesin cuci darah ya kalau Anda harus cuci darah karena hipertensi itu kan sayang banget. Sebenarnya itu it's preventable kalau Anda menjaga tensi supaya tetap baik gitu. Jangan sampai cuci darah. Tapi kalau udah keburu cuci darah ya wes apa-apa, kerjakanlah gitu ya. Nah, terapinya apa aja sih yang suka diberikan oleh dokter? Nah, dokter itu suka ngasih beberapa jenis, mungkin nama-namanya Bapak Ibu bisa lihat ya, ada captopril, ada lisinopril, ada amlodipin, ada norvas, terus kemudian ada sekarang golongan sartan-sartan, nirosartan, irbesartan, telmisartan ya, yang banyak dipakai ini yang dipin-dipin ya, amlodipin, nifedipin gitu ya. Terus ada oros gitu, kemudian ada furosemid, banyak banget jenis obat hipertensi. Ini dikasihnya kalau apa? Nanti itu biasanya dokternya nyocokin sama sama faktor resiko jantung kah, atau faktor resiko diabetes, ada faktor resiko kegendutan segala macam tuh. Ntar dipilihin obat yang paling cocoknya itu apa gitu ya. Tuh. Nah, kemudian jadi kapan sih diberikan obat hipertensi gitu. Jadi kalau seandainya tanpa diabetes ya, ini kita bisa lihat nih kalau kurang dari 60 sebetulnya blood pressure-nya itu tujuannya itu adalah kurang dari 140/90. Jadi kalau kalau misalnya, jadi di terapinya kapan ya? Kalau menyentuh 140/90 ya di terapi gitu. Jadi jangan nunggu 150 atau 160 gitu ya. Nah, jadi kalau 130 ya udahlah gaya hidup dulu aja diberesin, dibetulin gitu. Tapi kalau begitu menyentuh hipertensi atau 140 itu langsung diturunin supaya darah tingginya kurang dari 140 dan kurang dari 90 gitu ya. Biasanya pakai satu jenis obat dulu. Kalau pakai satu jenis obat nggak turun-turun, baru dikasih dua jenis obat gitu ya. Nah, bagi yang prehipertensi udah bisa mulai tuh langsung pakai 4 produk itu, tapi harus pakainya rutin ya seperti saya bilang semuanya perlu maintenance gitu karena nggak ada yang kita segala sesuatu nggak ada yang instan gitu kecuali mie instan ya. Nah, jadi semuanya perlu usaha, perlu maintenance. Terus jangan berpikir, ah saya malas pakai tiap hari, berarti nggak ngaruh dong nih obat tidak bisa menyembuhkan saya. Ya itu yang namanya maintenance, bukan menyembuhkan, yang penting terkontrol gitu. Jadi adanya tuh terkontrol atau tidak terkontrol gitu. Ini penyakit itu jangan bilang saya sembuh dari hipertensi gitu ya. Itu ada orang yang, oh saya juga sekarang lagi menangani dan ada juga nih pasien lagi saya stop obat hipertensinya karena memang sudah pada fase di mana dia udah tambah tua, terus kemudian memang otot jantungnya sudah mulai berkurang gitu, ya tensinya udah mulai normal ya nggak dikasih obat darah tingginya lagi gitu, terus kemudian dimonitor aja gitu ya, sambil dijaga supaya proses penuaannya tidak berlangsung begitu cepat gitu ya. Nah, tapi kalau 60 tahun ke atas itu target blood pressure-nya kurang dari 150 atau kurang dari 90. Artinya berapa? Ya kira-kira 140/80 gitu. Tetap nggak boleh nyampe 90 ya bawahnya ya. Tetap tidak boleh nyampe 90. Jadi yang sekarang Bapak Ibu kalau punya tekanan darah bawahnya 90 itu sudah highlight, itu harus sudah manage supaya tidak terjadi komplikasi hipertensi pada 5-10 tahun yang akan datang gitu ya. Oke. Sementara kalau orang punya diabetes atau gagal ginjal memang lebih rendah lagi
tensinya, targetnya. Kita pengen lebih rendah. Jadi tensi itu sebetulnya aman serendah mungkin. Yang penting tidak orangnya tidak pingsan gitu. Jadi jangan berpikir kalau nah ini tentang tensi rendah. Saya punya darah rendah nih gitu. Serendah apa darahnya? Nah, tensi atau darah rendah itu jangan bilang kalau 100/60 udah langsung ini saya darah rendah nih, saya udah penyakitan nih, harus apa ya, harus apa gitu, harus makan kambing gitu. Itu jangan. Jadi tensi itu sebenarnya dipertahankan serendah mungkin tetapi tidak menimbulkan komplikasi. Artinya apa? Tidak menyebabkan gejala. Contohnya gejala darah rendah itu dari jongkok ke berdiri pusing atau gelap. Terus dari duduk ke berdiri ada gelap, terus gampang pingsan gitu ya. Itu tandanya memang terlalu rendah gitu. Tapi kalau tidak ada gejala-gejala itu, gejala kunang-kunang, pusing, pingsan, tensi 90/60 juga nggak apa-apa kok, gitu. Ya, jadi nggak ada tensi rendah terus harus makan kambing gitu, jangan ya, jangan kasih sugesti suggestion atau saran seperti itu lagi ya. Kalau udah dengerin webinar ini ya. Nah, diet atau makanan yang direkomendasikan itu seperti apa? Nah, ini diet DASH ini adalah diet yang direkomendasikan oleh WHO gitu ya. Nah, ini artinya apa sih diet DASH ini? Oh, ini nih sorry nih, ini perubahan gaya hidup dulu. Nah, nanti baru kita bahas tentang diet DASH-nya ya. Nah, minggu lalu kita sudah berbicara tentang berat badan ideal. Nah, semoga di sini sekarang sudah mulai pada ngitung berat badannya itu sudah termasuk yang ideal atau belum gitu ya. Dan dikejar apa namanya berat badan yang idealnya itu berapa gitu ya. Karena obesitas itu juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya hipertensi. Kan kemarin kita bahas ya faktor untuk dari berat badan tidak ideal itu pertama bisa hipertensi, bisa ada sakit jantung, bisa ada diabetes, bisa ada beberapa penyakit kanker lainnya gitu ya. Nah, itu makanya berat badan itu juga penting banget gitu ya. Nah, gimana cara kontrol berat badan? Nah, dari sini sudah pada ikutan belum join tuh ya. Dari One More memang ada program untuk menurunkan berat badan bagi yang niat turun gitu ya. Kalau belum niat ya udah nanti-nanti aja, tapi kapan mau sadarnya gitu. Ya. Nah, terus yang kemudian yang kedua dietnya adalah diet DASH. DASH ini singkatan dari dietary approaches to stop hypertension dari luar negeri sih memang ini teori ini gitu ya. Jadi pendekatan diet atau pendekatan nutrisi untuk menyetop hipertensi supaya hipertensinya stop gitu. Jadi pola makan sehat dengan gizi seimbang yang dirancang untuk mengatasi gejala-gejala hipertensi gitu. Nah, jenis dietnya seperti apa? Nah, ini ada bisa dibaca ya. Jadi seperti ini. Perbanyak makan sayuran dan buah-buahan gitu. Terus kemudian makanan untuk karbonya itu diganti jadi sereal-sereal gitu ya. Terus proteinnya dikit aja, satu kali makan 1 ons. 1 ons berapa sih? Sedikit lah. 1 ons 100 gram itu segini. Kalau telapak tangan, nah itu satu telapak tangan itu adalah 1 ons ya, itu. Terus kemudian kurangi ini kayak lemak-lemak ya, itu juga harus dikurangin ya. Terus kemudian boleh memperbanyak asupan kacang-kacangan gitu ya. Jadi yang harus dimakan adalah sayur, buah, kacang-kacangan. Terus mana yang low fat boleh ikan. Terus kemudian ini poultry itu kayak ayam, produk dairy produk ya, ayam gitu tuh boleh. Tapi paling bagus ayam kampung dan tidak ada dan makan kulitnya. Kacang-kacangan dan minyak sayur gitu. Tapi limit this tuh artinya kalau bisa tuh jangan dimakan gitu ya. Daging-dagingan yang berlemak, daging merah, kemudian susu itu susu full apa fat full fat gitu, jadi susu susu full gitu ya. Jadi yang bukan yang low fat tapi yang full fat gitu. Terus kemudian gula-gulaan, permen, terus banyak garam. Nah, berapa banyak garam yang diperbolehkan? Maksimal itu 6 gram NaCl ya. Terus hindari minum minuman beralkohol, ya terus perbanyak olahraga atau aktivitas fisik. Kemarin berapa banyak aktivitas fisik yang dianjurkannya? Seingat 150 menit dalam 1 minggu, ya.
bisa jadi dibagi 5 hari, jadi 30 menit, 30 menit, 30 menit, atau eh, kalau mau dibagi 1 jam, 1 jam, 1 jam ya 3 hari bisa selesai gitu ya. Dan minum obat secara teratur ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Terus kemudian monitoring tekanan darah rutin. Jadi tetap dikontrol juga tekanan darahnya berapa setelah minum obat. Nah, jadi kembali ke dokter itu jangan sampai obatnya udah keburu habis baru balik ke dokter. Nanti dokternya bingung kok tekanan darahnya nggak turun-turun nih. Padahal pas lagi minum obat sebetulnya tekanan darahnya normal. Nah, jadi datang ke dokter itu kalau disuruh kontrol 1 bulan, itu datanya sebelum obatnya habis gitu. Jadi kita bisa lihat uh, setelah pengobatan itu berapa berapa sih turunnya gitu. Terus apa perlu dinaikin lagi dosisnya atau enggak gitu ya. Nah, jadi di sini saya berharap sekali setelah ikut training ini ya, training yang benar gitu. Mungkin ada persepsi saya nggak tahu nih yang sebelum di training sama saya saat ini persepsi sebelumnya terhadap transdermal nano seperti apa. Jadi transdermal nano itu adalah produk yang saya akui sangat baik gitu, banyak sekali nutrisi di dalamnya yang sangat membantu kehidupan kita ya. Salah satunya juga bisa menurunkan tensi dan itu memang betul karena penelitiannya itu juga ada gitu. Tetapi cara untuk meninggalkan obat medisnya itu memang perlu monitoring tekanan darah rutin. Nah, kalau seandainya jadi dipasangkan dulu supaya aman dipasangkan dulu dengan obat dokternya. Kalau seandainya tensinya sudah makin turun gitu, itu kalau misalnya memang memilih transdermal nano boleh diturunin obat dokternya, tapi kalau bisa didampingi sama dokter ya. Di sini juga kan ada leader-leader yang dokter tuh didampingi, terus kemudian diturunkan dosis obatnya sambil dimonitor masih dalam tensi yang oke atau tidak gitu. Kalau oke ya lanjutkan dengan seperti itu gitu ya. Jadi jangan langsung stop ganti ini aja, terus nanti nggak naik nggak turun, terus nanti nyalahin gitu ya. Jadi tidak seperti itu cara kerjanya ya, karena tidak ada yang instan gitu. Terus kemudian tambahan lagi ya untuk terapi pada hipertensi adalah akupuntur. Itu juga bisa menurunkan tensi ya, menurunkan ketegangan gitu. Terus relaksasi, meditasi, masas. Masas itu juga bisa menurunkan tensi karena dia kan pembuluh darah yang kaku. Yang kakunya juga kalau dimasas juga dia bisa lembek. Tapi mau dimasas berapa sering gitu. Misalnya kalau cuma mengandalkan masas doang. Makanya jadi ini adalah pengobatan dengan multimodalitas. Jadi semuanya perlu dikerjakan supaya tubuhnya juga tetap sehat. Terus nutrition support. Nah, nutrition support ini yang tadi diet DASH, terus makan makanan yang sehat, dan ada nutrition dari transdermal nano itu bisa dipakai. Nanti kita lihat ya dalamnya itu walaupun bentuknya patch kecil, cuman patch aja itu dalamnya itu ternyata powerful dan dengan teknologi nano itu bisa menembus sampai pembuluh darah. Jadi kandungan nutrisi yang disampaikan dari patch itu bisa sampai ke pembuluh darah dan menimbulkan khasiat di tubuh kita gitu ya. Nah, nanti yang baru pertama kali datang dan mendengar tentang transdermal nano, jangan lupa nonton sesi satunya tentang transdermalnya itu teknologinya seperti apa. Kok bisa sih itu menyalurkan obat gitu ya, menyalurkan nutrisi-nutrisi, sorry. Nah, terus kemudian ada terapi hormon gitu itu untuk hipertensi sekunder. Nah, stem cell masih dipertanyakan apakah bisa atau tidak ya untuk hipertensi. Oke, nah sekarang kita membahas mengenai Painless Night Glow. Ini adalah salah satu produk One More yang memang bagus sekali gitu. Ini banyak banget di dalamnya isinya ada ginseng merah Korea, ada glukosamin, ion perak, saponin, germanium, kalsium, potasium, magnesium gitu ya. Jadi ini tuh menggabungkan bahan herbal, vitamin, mineral dan beberapa elemen untuk memperkuat otot kita dan lapisannya terus menambah energi. Nah, kalau misalnya ada yang udah kayak berasa loyo-loyo gitu, pegel-pegel, capek-capek. Nah, itu pakai Painless Night Glow itu enak banget. Begitu dipakai sebetulnya udah berasa sih khasiatnya gitu ya. Nah, di dalam ini yang saya mau highlight untuk bahasan hipertensi adalah mengenai ginseng merah Korea. Nah, ginseng merah Korea ini itu bisa meningkatkan konsentrasi, stamina, melawan diabetes, mengatur kinerja jantung dan tekanan darah. Kemudian dia juga adalah salah satu antioksidan kuat dan bisa membantu memulihkan stres pada tubuh, menghilangkan racun dalam tubuh dan meredakan peradangan sendi. Ya, sementara si potasium itu kalium. Kalium ini counter kerja dari natrium. Jadi natrium itu kan kalau terlalu banyak di tubuh akan menyebabkan tekanan darah tinggi kan. Nah, natrium itu di counter dengan potasium. Jadi itu menyebabkan penurunan tekanan darah. Dan sudah ada jurnalnya juga, ini banyak dipakai Korea karena di Korea itu banyak ginseng merah dan di Korea juga banyak penelitian tentang ginseng. Makanya sampai ada jurnal ginseng juga ya, dan jurnal ini sudah diakui di PubMed
di jurnal resmi kedokteran, itu sudah diakui. Jadi bagaimana secara molekuler loh. Jadi mereka sudah meneliti secara molekuler tuh jadi molekul oksigen, karbon apa segala macam itu mekanismenya bagaimana si panax ginseng bisa memperbaiki sistem jantung dan pembuluh darah. Ya, ini sampai detail banget nih. Ada namanya zat yang namanya ginsenosida, bukan genosida ya. Genosida sih itu buat ini ya, perang ya. Ini ginsenosida ya, di dalamnya ginseng itu zat aktifnya ya. Nah, jadi kesimpulannya tentang si ginseng ini, kenapa ini ginseng kok begitu powerful gitu. Ternyata ada kontroversi loh. Ada orang jangan makan ginseng karena ginseng bisa meningkatkan tensi gitu. Terus saya juga cari beberapa literatur banyak tuh ya. Jangan makan ginseng, ginseng bisa meningkatkan tensi. Tapi banyak juga yang bilang ginseng itu bisa menormalkan dan menurunkan tensi. Jadi sebetulnya ginseng itu gimana cara kerjanya? Berdasarkan review artikel dan beberapa artikel yang saya baca dan saya satukan kesimpulannya, itu ada satu artikel banget yang bagus banget mencerminkan semua artikel yang saya baca, makanya saya taruh cuma satu aja di sini karena kalau taruh 10 paper di sini kan mabok gitu ya. Kita jadinya journal reading namanya ya, bukan ini jadi mabok nanti. Nah, jadi si ginseng itu ternyata bisa menormalkan tekanan darah. Jadi tekanan darah yang rendah sama dia dibikin normal, tekanan darah yang tinggi dia bikin supaya jadi turun gitu ya. Jadi while ginseng can elevate blood pressure ya, dia juga bisa menurunkan tekanan darah gitu. Jadi bisa membuat tekanan darah menjadi normal gitu. Jadi bisa juga menurunkan tekanan darah, bisa juga meningkatkan tekanan darah gitu ya. Tuh. Nah, kemudian produk yang kedua adalah Omevia ya. Kok bisa Omevia ini bisa menurunkan tensi? Di mananya nih? Gitu. Ternyata ada di coenzim Q10. Nah, coenzim Q10 ini sebetulnya bagus sekali untuk perlindungan terhadap sel-sel otak, terhadap penuaan ya, supaya nggak cepat pikun gitu, supaya bisa lebih energik, dinamis karena dia membantu juga pembakaran ya, proses pembakaran dan pembentukan energi. Itu jadi bisa sehat di usia lanjut. Nah, ini juga ternyata sudah ada jurnalnya ya. Jurnalnya juga bahkan jurnal hipertensi lagi tuh. Dan penelitiannya adalah penelitian meta-analisis. Jadi ini penelitian yang cukup besar dengan populasi yang cukup banyak juga dan diakui berbagai para ahli juga ya. Nah, ini coenzim Q itu bisa treatment untuk hipertensi gitu ya. Ini bisa menurunkannya berapa banyak? Oh, ini ntar ada di sini. Nah, ini ada nih beberapa persen turunnya berapa banyak itu juga ada tuh berapa bisa turunnya gitu ya, berapa mili. Jadi kan kita di tensi ada sistoliknya 120, 80 gitu. Nah, itu bisa turun berapa itu ada tiap jurnal tuh. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah vitamin B12. Kok bisa sih vitamin B1, B6, B12 gitu ya? Vitamin ini kan vitamin yang berpengaruh terhadap energi supaya tubuh kita lebih berenergi, dia bagus untuk vitamin saraf dan otot, benar nggak? Yang kita tahu kan di situ ya, karena vitamin B ini adalah vitamin atlet gitu. Nah, ini juga udah ada jurnalnya dari jurnal, sebentar saya ngecas dulu nih, laptopnya agak lowbat. Dari jurnal Nutrition Research, ini baru nih April 2023 jurnalnya ya, dari Elsevier, dan ini jurnal resmi kedokteran gitu, bahwa sampai saat ini tuh udah dikatakan bahwa vitamin B itu diobservasi dia mempunyai dampak positif untuk mencegah penyakit jantung termasuk hipertensi. Ya. Nah, dengan jumlah asupan vitamin B6, B12 dan asam folat itu bisa menurunkan resiko hipertensi dan menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Nah, jadi tidak perlu ragu lagi ya, dipakainya tiap hari ya. Oke, ini sertifikat-sertifikat yang sudah didapatkan oleh One More. Jadi jangan ragu lagi pada produknya. Satu lagi saya mau ngasih, ini yang tadi keloncat nih, bahannya adalah melatonin. Kenapa melatonin ini? Karena melatonin ini itu adalah hormon untuk tidur enak gitu ya. Nah, isi dari melatonin plus ini adalah melatonin gitu. Melatonin ini adalah sebuah zat yang sebetulnya dihasilkan oleh otak, tapi kadang-kadang kalau orangnya
tambah umur, stres, pola makannya tidak teratur, kemudian suka begadangan, ya, tidurnya larut malam, ngeliatin handphone terus, nggak tidur-tidur. Nah, itu produksi hormon melatonin itu lama-lama turun. Akhirnya apa? Akhirnya makin sulit tidur. Nah, kalau udah sulit tidur, itu tekanan darah juga bisa meningkat, ya. Jadi dia isinya melatonin gitu. Jadi untuk menenangkan sistem saraf, biar nggak stres, malah depresi, supaya jantung berdetaknya tuh lebih teratur gitu. Terus kemudian dia bisa menurunkan tekanan darah dan menangani beberapa gangguan tidur gitu. Terus selain itu di dalam sini ada ekstrak minyak esensial mawar dan lavender. Jadi dari mawar itu diekstrak, diperes gitu keluar minyak esensialnya, lavender juga. Nah, ini mawar itu bisa mengurangi kecemasan, mengurangi stres dan depresi. Sementara lavender membantu insomnia, mengatasi insomnia, meredakan gangguan saraf dan sistem pernapasan. Jadi tubuh itu akan menjadi pulih itu ketika kita itu cukup tidur, tidurnya berkualitas dan jumlahnya cukup. Ya, oke. Jadi udah bagus banget ya produk yang kita punya 4 ya, yaitu Painless Night Blue, kemudian Omevia, melatonin, dan vitamin B12 plus penyawan mor. Selain itu, tetap perlu mengkonsumsi obat-obatan dokternya juga ya sambil dimonitor. Yang prehipertensi nih tidak perlu mengkonsumsi obat-obatan apa namanya dokter dulu, tapi boleh pakai ini sambil terus dikontrol tensinya ya. Oke, demikian mungkin kita bisa membuka sesi diskusi. Saya kembalikan waktunya ke Pak Taufik. Terima kasih Bu Dokter, penjelasannya sangat detail sekali. Saya jadi ini Bu Dokter, jadi takut juga nih. Jangan-jangan saya juga hipertensi Bu Dokter. Besok Oh, saya udah mau dites periksa. belum? Ya. Iya, Nah, harus dicek karena dulu ya. persentasenya tadi tinggi sekali ya Bu Dokter ya. Iya, 1:3 loh menurut WHO. Jadi kalau kata di Indonesia itu satu banding Satu empat, banding mungkin ada tiga. yang tidak terdeteksi. Jadi banyak yang nggak ketahuan kan. Jadinya kalau nggak Mm-mm. dicek itu kayak nggak ada gitu angkanya. Iya, iya. Ini sebelum pertanyaan kita bacakan, Bu Dokter, izin bertanya juga, apakah hipertensi ini ada kaitannya dengan plak-plak yang ada di dalam pembuluh darah, Bu Dokter? Kalau misalnya plaknya itu bersih, apakah tidak terkena hipertensi? Begitu, Bu Dokter. Oh, oke. Ini namanya itu saling berhubungan. Jadi ada berhubungannya ada tidaknya. Namanya arteriosklerosis ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pembuluh darah gitu ya. Anggap ini ada sebuah pembuluh darah nih. Anggap ini sebuah pembuluh darah. Kok ada mereknya? Kok ada mereknya? Nah, ini anggap ini pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu harusnya kan besarnya sama atau sampai ke ujung. Tapi kalau terjadi penyempitan di ujung, itu kan akan jadi sumbatan gitu ya. Jadi kalau seandainya ini di pembuluh darah ini misalnya ada plak itu apa sih? Plak itu timbunan. Biasanya timbunan itu timbunan lemak atau gabungan antara lemak dengan kalsium dalam tubuh kita. Nah, terjadi pengerasan jadi stiff, jadi kaku gitu di pembuluh darahnya. Nah, kalau dengan bertambahnya usia memang terjadi yang namanya usia pasti ada sesuatu yang rusak ya. Nah, pembuluh darah memang cenderung lebih kaku karena ada proses namanya arteriosklerosis. Jadi tambah tambah kaku gitu, tambah gas karena penuh dengan kalsium, jadi pengendapannya ada gitu. Nah, tapi pengendapan itu tidak akan bertambah parah kalau tidak tidak akan terjadi sumbatan kalau tidak ada endapan-endapan seperti kolesterol, kayak kolesterol LDL yang tinggi, trigliserid yang tinggi, itu akan menjadi endapan seperti kayak gumpalan-gumpalan gitu. Nah, kalau misalnya terjadi gumpalan-gumpalan di sini, kebayang nggak aliran darah yang dari sini sampai ke sini itu tidak lancar. Nah, kalau tidak lancar, suatu saat menemui pembuluh darah yang kecil, akhirnya tersumbat. Nah, itu bisa terjadi serangan jantung, gitu ya. Tapi kalau seandainya dia arteriosklerosis aja, memang bisa meningkatkan tekanan darah tinggi, darahnya jadi tinggi. Kenapa? Karena dia pembuluh darahnya lebih kaku, gitu. Dengan lebih kaku kan tekanannya otomatis lebih tinggi, gitu. Oke, terima kasih Bu Dokter. Ini ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Erva Royani dari Jayapura ini, Bu Dokter. Iya, halo. Beliau menyatakan bahwa 2 hari yang lalu tensinya turun, tensinya 130/80. Berdiri 15 menit, pusing, gemetar, dan pandangan berkunang-kunang. Yang menjadi pertanyaan, apakah itu tensi rendah atau tensi tinggi, Bu Dokter?
begitu. Enggak, itu tensinya 130/80 ya sebetulnya normal dan masuk prehipertensi ya gitu. Jadi pusing, kunang-kunang, apa tadi, pusing, kunang-kunang, berdebar sama apa? Gemetar, gemetar Bu Dokter. Gemetar. Nah, itu juga perlu Hmm. dicek kadar gula darahnya turun atau enggak. Jadi tidak bisa selalu dikorelasikan itu karena tekanan darah yang turun nih, saya tekanan darah turun, tapi pas dicek kok tensinya 130, berarti itu gemeternya bukan dari tensi, itu kunang-kunangnya bukan dari tensi gitu ya. Nah, mungkin juga dari misalnya ada telat makan nggak saat itu gitu. Terus ada aktivitas fisik apa misalnya habis kelelahan apa enggak gitu. Ya, terus ini umur berapa yang nanyanya? Belum ada data Bu Dokter, tidak disampaikan Iya, ini umur jadi berapa. itu harus dikaji lebih dalam lagi sih. Belum tentu menurut saya. Mm-mm. Ini yang kaitannya juga dengan hipertensi, ini dari Ibu Nur Aini, berasal dari Bandung. Beliau mengatakan bahwa kalau bangun suka lemas, tangan di sebelah itu lemas begitu Bu Dokter, tapi tidak lama, beberapa menit. Apakah itu termasuk gejala hipertensi? Nah, itu harus dicek ya. Kalau apalagi kalau tangannya cuma sebelah yang lemes ya, Bu ya. Nah, tangan yang lemes tuh perlu dicek. Tangan itu lemesnya dari sini sampai bawah atau cuma pergelangan tangannya aja. Terus tangan lemes juga bisa terjadi karena misalnya kita emang harus curiga dulu itu ada gejala stroke nggak gitu. Karena kalau gejala stroke, Ibu perlu lihatnya tuh gini, pas lagi senyum gini ya. Senyum gini, itu ada garis pipi. Ya, garis ini kan ada, kita kalau senyum ada garis senyum ya di sini ya. Nah, garis senyumnya ini masih rata apa enggak? Jangan satu udah hilang garis senyumnya. Nah, itu harus curiga itu ada masalah di saraf, takutnya stroke karena hipertensi. Ya sebenarnya mau tahu hipertensi apa enggak itu dicek aja tensinya tinggi apa enggak gitu. Kalau tensinya enggak tinggi berarti bukan hipertensi gitu. Ya cuman komplikasi ke arah stroke apa enggak. Nah, itu perlu lihat garis senyum, itu lidah. Lidah itu kalau kalau kita lidahnya melet ke bawah itu harus lidahnya lurus. Nah, ya. Tapi kalau lidahnya miring, iya, ke samping, ke samping, padahal kitanya lurus gitu, tapi ke samping miring. Nah, itu juga harus hati-hati, jangan-jangan ada masalah di otak gitu karena ada stroke ringan itu juga bisa. Terus pas kita memejamkan mata gini ya, kita menjamin mata gitu. Terus udah gitu, udah menjamin mata gini, terus kita tarik nih ke atas gini. Itu ya, tapi kita harus merem. Harusnya semuanya ini merem, tapi kalau ada salah satu yang kebuka kayak gini, ya, padahal kita udah berusaha merem semuanya, itu juga mungkin udah ada masalah di otak juga gitu, karena ada stroke-stroke kecil gitu, itu juga bisa seperti itu, ya. Terus kemudian tangan misalnya kok lemes sebelah, nah itu juga bisa jadi gejala stroke, tapi itu perlu pembedaannya perlu ke dokter ya, perlu cek ke dokter, kayak nggak bisa gitu mendiagnosa sendiri. Nah kemudian tapi jangan terlalu khawatir juga, bisa juga bukan stroke Bu, bisa juga saraf kejepit, karena kalau saraf kejepit di daerah leher, misalnya leher ibu sering pegel-pegel gitu ya, terus udah gitu ada saraf kejepit di daerah leher, itu juga kadang-kadang saraf kejepit dan sakit dan pegel dan sampai tangannya tuh susah ngangkat atau lemes sebelah itu juga bisa. Itu yang paling ringan saraf kejepit sih. Tapi memang ke arah struknya harus disingkirkan terlebih dahulu. Gitu ya. Ada lagi Pak Taufik pertanyaannya? Oke Bu Dokter, ini kita merangkap ini nih, sekretaris juga ini Bu Dokter. Oh iya Oke, iya iya. selanjutnya ini dari Bekasi nih, Yohanes Nur. Ya. Pertanyaannya Bu Dokter, hipertensi apakah bisa sembuh? Kemudian cara sembuhnya seperti apa? Nah, coba Kemudian biar ini seru yang ada jawab dari dari Pak Yohanes Nur kan dari Bekasi. Itu dulu ya. Nah, ah, itu ada mungkin bisa oke. tadi ada yang mau jawab nggak dari teman-teman di sini supaya kita diskusinya hidup kali ini. Tadi aku udah ngomong tentang itu. Ada yang berani jawab nggak? Nggak ada yang berani jawab nih. Bisa sembuh nggak hipertensi katanya? Pada malu ya jawabnya ya. Kontrol Bu Dokter, nggak sembuh. Iya, hmm, benar-benar. Jadi seperti yang tadi kita ini ya, kita bicarakan bahwa yang namanya hipertensi itu tidak ada yang sembuh, itu adalah anugerah dari yang di atas gitu ya. Karena kita dikasih gen hipertensi.
karena 90% memang hipertensi itu adalah diturunkan. Tapi bukan berarti hipertensi itu bisa disembuhkan. Itu nggak bisa. Itu penyakit yang udah nempel gitu ya sama kita. Cuman bisa dikontrol. Jadi jawabannya bukan sembuh atau tidak sembuh, tetapi terkontrol atau tidak terkontrol. Dan kalau terkontrol itu akan sama dengan orang sehat biasa gitu. Cuman memang pengaturan kontrolnya harus dibantu dari luar, dari eksternal, dari obat, dari patch transdermal gitu ya. Nah, tapi itu memang perlu kontrol terus-menerus. Jadi nggak bisa cuma mau pakai transdermal 10 hari gitu, terus kemudian udah gitu bagus terus dilepas, dilepas juga balik lagi. Ya pastilah balik lagi. Bapak Ibu juga kalau misalnya makan cuma satu kali, sekarang kenyang, besok juga udah lapar kan? Ya, itu namanya maintenance ya. Jadi harus dilakukan terus-menerus gitu. Jadi nggak bisa kalau cuma mau instan ya gitu, itu memang harus terkontrol atau tidak terkontrol ya. Tuh. Udah kan pertanyaannya itu kan jawabannya. Oke, Lalu, kita lanjut ya Bu Dokter ya. hmm, Ini ada dari Hong Kong nih Bu Dokter. ya, Ibah dari Hong Kong. ya. Maaf Bu Dokter, saya sudah setahun tidak konsumsi daging-dagingan. Lauk Hmm, hanya makan ikan dan seafood. hmm. Mau lainnya, mau tanya apa makanan pengganti daging biar nutrisi seimbang. Oke, itu sebenarnya bagus banget. Kalau saya sudah tidak mengkonsumsi daging-dagingan, makan ikan dan seafood itu bagus loh. Itu sebuah protein yang tinggi akan protein, tetapi rendah ini ya, rendah rendah kolesterol. Kecuali hati-hati seafoodnya kalau bukan udang, kepiting. Ya, tapi kalau seafoodnya kayak ikan-ikan laut itu very good gitu. Sebetulnya bahkan orang yang kayak vegetarian pun itu tidak makan daging pun tidak masalah gitu. Jadi nggak perlu harus khawatir bahwa oh saya nggak makan daging saya jadi kurang gizi nggak ya gitu. Enggak, saya juga punya suami vegetarian loh dari umur 3 tahun bahkan dia vegetarian nih. Dan sampai saat ini jadi dokter dan jadi dokter penyakit dalam dan sehat-sehat aja loh gitu. Ya, jadi digantinya dengan apa? Ya tentunya protein tetap makanan kita perlu ada karbohidrat, protein, vitamin, sayur-sayuran itu harus lengkap ya. Jadi protein itu bisa itu kan udah ada ikan, jadi udah ada protein gitu. Terus kemudian yang dikhawatirkan kurang seimbang adalah zat besi dan eh, zat besi dan vitamin B. Nah, jadi vitamin B-nya bisa pakai transdermal nano patch itu. Ya, jadi kan nggak repot diminum-minum juga ya, tinggal di patch aja gitu. Sehari satu dia bisa 24 jam gitu. Itu untuk supaya lebih seimbang nutrisinya ya. Sama tambahan lainnya adalah zat besi. Tapi sebetulnya kalau makan makanan sayuran yang banyak mengandung zat besi ya itu juga cukup sih. Gitu. Oke, Oke, thank you Bu Dokter. Berikutnya dari Medan ini Bu Dokter, dari Ibu Lini atau Mbak Lini ya. Eh, Beliau menanyakan apakah penyebab dari bel pasi? Apakah oke. itu karena hipertensi? Nah, kalau bel pasi supaya sembuh itu pakai produk Itu beda. apa? Jadi Caranya? Bell's palsy itu yang kayak mulut pengen sebelah gitu ya. Tapi bukan bukan stroke. Kalau stroke kan dia kerusakannya di otak ya, di otak itu ada yang tersumbat pembuluh darahnya atau ada yang perdarahan. Terus yang tadi seperti saya bilang ada mengkok ada segala gitu, tapi ada kelemahan anggota gerak tubuh gitu ya. Nah, tapi kalau Bell's palsy itu kerusakannya pada saraf 7 biasanya pada saraf 7. Jadi saraf kranial yang ketujuh. Jadi makanya dia eh, biasanya matanya nggak bisa tutup sebelah, terus udah gitu kalau gini ada mengok, ada ngeces gitu juga bisa ada kehilangan garis senyum. Jadi kalau senyum tuh nggak ada dari senyum, jadi satunya nggak senyum gitu ya. Nah, itu belas palsi. Itu bisa terjadi karena faktor rangsangan mekanik. Contohnya kena AC gitu, kena AC nyontor gitu, kena kipas angin nyontor, atau kita pada itu ya orang yang suka nyetir, nyetir motor, nyetir apa yang kena angin banyak gitu ya, itu bisa menyebabkan belas palsi juga. Terus kemudian yang kedua adalah infeksi virus. Jadi infeksi virus pada telinga, infeksi virus pada saraf yang dekat-dekat daerah ya apa telinga THT ya telinga hidung tenggorokan itu juga bisa menyebabkan Bell's palsy. Makanya orang Bell's palsy pasti dikasih antivirus juga. Nah selain itu perlu diberikan akupuntur, terus kemudian fisioterapi biar cepat balik ya. Terus kemudian juga dikasih vitamin B12 dan uh, painless night blue yang ada ginseng koreanya itu juga bagus. Oke. Okay.
Oke, Bu Dokter. Selanjutnya ini Bu Dokter ada pertanyaan eh, dari mana ini tidak disebutkan namanya Bu Dokter. Hmm, Beliau menanyakan apakah minum vitamin yang mengandung hormon itu bisa memicu hipertensi. Tergantung hormon apa ya. Hormon apa? Kalau hormonnya aldosteron iya, tapi kalau hormonnya apa namanya bukan aldosteronisme enggak. Berarti Yang tergantung ya Bu merangsang Dokter ya kerja hormonnya. adrenal iya. Tapi kalau itu enggak, makanya konsultasikan dulu ya sebelum pakai hormon ya. Hati pakai hormon nanti tiba-tiba Anda dari laki-laki berubah jadi perempuan dari ya bisa tuh ada yang gini kok Mas Tia. Jadi kalau banyak estrogen laki-laki jadi timbul payudara di perempuan nanti. Atau perempuan tiba-tiba jadi terlalu maskulin gitu, jadi berbulu gitu. Terus banyak testosteron. Jadi pakai dulu ya. Apa dikonsultasikan dulu. Oke, ini ada pertanyaan dari Papua, Erva Royani, Bu Dokter, usia 35 tahun, eh, di- berat dan sudah makan gitu ya. Tetapi ada mungkin pusing atau bagaimana ini Bu Dokter? Apa ini pertanyaannya? Maksudnya? Iya, kelihatannya itu begini, Oh, yang dia tadi nanya bukan mengalami sih ini? Nyambung yang tadi bukan ya? Yang tadi nanya itu mungkin ya, bukan orangnya iya yang iya iya, tadi betul betul. 130 itu. Mm-mm, Ya, mm-mm. ya toh? Benar-benar. Berarti nggak ada aktivitas berat, sudah makan. Terus, tapi masih ada yang kunang-kunang gelap tadi gitu ya. Nah, makannya teratur enggak? Terus udah gitu kemudian jam makan itu harus tepat gitu ya. Karena kalau jam makan nggak tepat juga kita keluar insulin dan asam lambungnya juga di jam di mana di kapan aja itu bisa keluar gitu. Jadinya bisa tiba-tiba karena stres dikit juga keluar gitu si asam lambung sama insulinnya gitu. Kalau jam makannya tidak teratur. Nah, jadi itu juga bisa menyebabkan kadar gula darah turun dan bisa menimbulkan kayak gemeter gitu ya. Sama kalau seandainya kalau kurang darah mah gampang deteksinya, tinggal ngelihat gini ke bawah nih. Kalau diginiin masih merah, ini kan merah tuh ya, pink, warnanya merah nih. Kalau merah gini ya nggak kurang darah gitu. Terus kemudian lihat telapak tangan. Kalau telapak tangan ini masih pink kayak gini ya nggak kurang darah gitu. Tapi kalau telapak tangan ini warnanya udah putih tidak pink seperti ini ya itu tandanya ya kurang darah. Kan bisa dilihat tuh kalau kayak gini merah kan, merah itu nggak kurang darah. Itu aja lihatnya. Jadi tapi kalau diginiin ternyata warnanya pucat, warnanya putih, nah itu perlu dicek kurang darah nggak gitu. Kalau HB-nya turun di bawah 12 gitu ya, atau kalau lagi high di bawah 11 gitu ya, itu berarti memang mungkin udah dari kurang darah juga bisa sih gitu. Atau lagi stres. Oke, lanjut lagi ya, dokter ya. Iya, Pertanyaannya ya. iya. Ini ada dari Pak Sukardi, eh, Sukardi R. Pagardewa ini. Waduh, keren namanya Bu Dokter. Wah, luar biasa pagar dewa nih, Beliau dewa aja bisa menyatakan di dipagarin. sini, Sakti ini, beliau orang sakti menanyakan ini. begini Bu Dokter, ini ada beberapa statement yang beliau sampaikan. Ada beberapa penyebab tensi kita bisa naik. Di antaranya olahraga yang berlebihan, kebanyakan begadang, makan makanan yang bisa memicu tensi kita naik. Pertanyaan saya, Oke. tolong Bu Dokter jelaskan kronologis dari ketiga poin tersebut. Peristiwa yang Oke, sebenarnya jadi seperti apa? Gitu Bu Dokter. iya, oke, ya. Kalau ini yang paling banyak nih, kebanyakan begadang ya. Begadang itu jelas membuat tensi kita naik. Jadi kalau ada orang, oh tensinya naik. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang tensinya turun karena begadang gitu. Jadi tergantung apa regulasi tubuhnya juga. Tapi mostly memang orang begadang tuh tensinya naik. Kenapa? Karena dengan begadang itu kita jadi kurang tidur ya nggak? Tidurnya jadi sedikit atau tidurnya cuma sedikit terus kepotong-potong tidurnya. Terus kemudian tidak sesuai dengan ritme tubuh kita. Padahal tubuh kita itu diatur supaya pas lagi tidur itu melakukan relaksasi dan perbaikan-perbaikan sel. Artinya sel kita menjadi stres. Nah, kalau sel kita menjadi stres, tidak terjadi kembali ke keadaan rileks, itu akan menimbulkan tadi ya namanya stres oksidatif. Kalau stres oksidatif itu pembuluh darah menjadi lebih regas, lebih kaku gitu ya. Nah, lebih kencang. Nah, jadi otomatis juga kalau orang begadang itu kan otaknya mikir terus ya selama harusnya dia tidur dia malah mikir gitu kan. Nah itu juga membuat tension pada saraf-saraf. Nah
pengaturan saraf otonom itu juga berpengaruh terhadap tekanan darah gitu ya. Jadi udah jelas orang begadang itu pasti tekanan darahnya kemungkinan besar pasti meningkat. Tuh. Terus kemudian makanan yang bisa makan makanan yang bisa memicu tensi naik ya. Contohnya adalah makan makanan yang banyak mengandung garam. Tapi hati-hati banget loh, kadang-kadang ada orang yang saya nggak makan garam gitu, tapi kenapa saya bisa tensinya naik? Tapi dia makan makanan yang ada di dalam kemasan. Nah, makan makanan yang mengandung pengawet itu kadang-kadang ada yang namanya natrium benzoat ya. Nah, salah satu pengawet makanan. Nah, pengawet makanan itu rasanya nggak asin, jadi seolah-olah makanan itu nggak asin gitu, tapi itu mengandung natrium. Jadi kalau kita baca, misalnya di kemasan gitu, kita baca sesuatu ya, kita lihat kandungan natriumnya berapa gitu. Kalau misalnya natriumnya banyak, itu kan memang ada pengawetnya, dan natrium itu berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah karena sih dengan banyaknya natrium, artinya apa? Natrium itu mengikat cairan. Jadi jumlah air di dalam pembuluh darah kita lebih banyak. Kalau jumlah air di dalam pembuluh darah lebih banyak kan seperti yang tadi saya bilang mekanisme balon. Balon diisi air mungkin lebih banyak, tekanan darahnya pasti naik gitu ya. Terus kemudian yang pertama ditanyakan adalah olahraga yang berlebihan. Oke. Jadi memang porsi olahraga itu tidak boleh berlebihan, tidak boleh kekurangan. Kalau kekurangan juga jadi obesitas gitu ya, jadi kurang bagus buat tubuh gitu. Tapi kalau kelebihan juga bisa menjadi muscle overuse. Nah, muscle overuse itu berarti si ototnya bekerja berlebihan dan akhirnya menimbulkan kerusakan otot dan ketegangan otot. Sementara kita tahu pembuluh darah itu adanya di dalam sela-sela otot gitu ya. Jadi dia pasti ke press dengan otot yang kaku, yang keras gitu, dan itu juga bisa menimbulkan peningkatan tekanan darah gitu. Tapi biasanya kalau dari olahraga sih peningkatan tekanan darahnya nggak tinggi-tinggi banget. Memang pas lagi habis olahraganya itu pasti meningkat, tapi kemudian setelah istirahat sejam 2 jam dia pasti turun gitu. Ya, tapi kalau memang overuse-nya everyday, misalnya ada yang orang memang profesinya olahragawan atau profesinya coach ya, pengajar, misalnya pengajar di tempat senam gitu, yang pagi ngajar, siang ngajar, malam ngajar, besoknya ngajar lagi gitu ya. Terus dia ikutan olahraga terus menerus. Nah, itu kadang-kadang menjadi overuse dan itu menjadi tidak seimbang juga sih. Oke. Okay. Oke, ini ada dari Mojokerto, Bu Dokter. Beliau langsung direct message ke saya, jadi tidak saya sebutkan namanya. Oke. Beliau mengatakan bahwa apakah jika kita kekurangan kalsium, terus tubuh kita mengambil dari tulang, begitu ya, dan ampas dari tulang mengendap ke pembuluh darah. Apakah itu akan membuat penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan hipertensi? Iya, ini terima kasih pertanyaannya bagus nih Pak Bapak ini dari Mojokerto ini berarti ini ya pemerhati kesehatan banget nih, bisa tahu secara detail dan mencari korelasinya secara logis gitu ya. Jadi dapat penyumbatan dan penyempitan pembuluh darahnya itu dari mana gitu ya. Betul, kalau yang namanya kita kekurangan kalsium. Kalsium itu dipertahankan di dalam darah itu dalam level di mana harus cukup. Jadi tubuh kita tuh punya pengaturan supaya di darah itu kadar kalsiumnya cukup. Jadi kalau misalnya kadar kalsium kita di darahnya itu rendah, itu pasti otomatis tubuh itu akan mengatur supaya mengambil cadangan kalsium kita. Berasal dari mana? Dari tulang, dari gigi gitu ya. Makanya giginya bisa kropos, tulangnya bisa kropos gitu. Supaya mempertahankan jumlah kadar kalsium yang stabil di dalam darah gitu. Karena dipakai untuk metabolisme juga kan si kalsiumnya. Nah, pengambilan tapi pengendapan pada atau proses arteriosklerosis yang seperti saya bilang pembuatan kaku tadi, pembuluh darah itu menjadi kaku itu memang pasti karena pengendapan kalsium. Tapi kalsiumnya bukan terjadi hanya karena diambil dari tulang terus udah gitu di sini jadi kaku, karena memang di dalam darah sendiri itu memang dipertahankan ada kalsium gitu. Tapi si kalsium itu akan terjadi perlambatan ya, maksudnya supaya nggak si kalsiumnya cepat mengendap, itu pertama aliran darah harus lancar ya kan. Jadi darah punya darah yang lebih encer itu lebih baik dibanding darahnya kental. Kalau darahnya kental, aliran darahnya lebih susah, itu pasti endapannya lebih banyak gitu. Itu adalah proses yang wajar terjadi, dan semakin tua usia itu juga semakin terjadi karena darah itu semakin jalannya semakin kental. Makanya kenapa gimana caranya supaya darah itu nggak kental? Kita harus lakukan aktivitas fisik yang cukup ya. Jadi ototnya juga
terpaksa untuk memasasi darah untuk lewat gitu. Terus kemudian juga makan makanan juga yang sehat gitu ya, yang nggak banyak kolesterol, jadinya tidak terjadi pengendapan yang lebih cepat. Gitu. Ya kalau memang udah kental banget, jadi dibantu dengan obat-obatan gitu ya. Nah, pakai ginseng itu juga dan coenzim Q itu bisa membuat darah menjadi lebih encer gitu. Oke, Bu Dokter, ini ada satu pertanyaan, memang tidak kaitan langsung dengan hipertensi, tapi kita izin bacakan ya, Bu Dokter ya. Ini ada dari Ibu Yayu ya. Beliau ini mengalami diabetes, berat badan turun drastis, pingin gemuk. Nah, gimana caranya, Bu Dokter? Oh, ini pasti saat ini kadar gula darahnya tidak terkontrol dengan baik. Jadi diabetesnya pasti HbA1c-nya tinggi. Kalau dicek HbA1c-nya ya. Nah, itu harus untuk naik berat badannya itu diabetes jadi kayak kering gitu kan, mengering badannya jadi kayak oh tambah kurus jadi kempes nih gitu. Nah, semangat Bu. Itu ibu akan naik lagi kok berat badan itu bisa naik dan saya optimis itu bisa naik berat badan nggak sekempes sekarang kalau kadar gula darahnya diperbaiki. Jadi kuncinya adalah kadar gula darahnya harus diperbaiki. Kadar gula darahnya perlu diperbaiki supaya normal. Kemudian jadi sel-selnya tuh nggak kisut gitu. Kalau misalnya kadar gula darahnya nggak diperbaiki, selnya pasti kisut karena dia tidak punya energi lagi Bu. Gitu. Karena gula yang ibu makan tuh beredarnya di pembuluh darah, bukan masuk ke sel. Dia nggak bisa masuk ke sel karena nggak ada insulin lagi yang memasukin itu ke sel. Nanti kita akan bahas mengenai diabetes minggu depan ya, kalau nggak salah minggu depan tuh jantung apa diabetes dulu gitu. Ya, jadi stay tune terus dengan acara Dokter Talk ya Bu ya. Itu untuk kita bahas mengenai habis ini kalau nggak diabetes tuh jantung. Saya lupa yang mana dulu gitu. Nah, nanti kita bahas gimana caranya ya. Dan yang jelas itu masalah pada pengontrolan gula darah yang belum terkontrol dan akan kembali jika kadar gula darah ibu bisa terkontrol gitu. Satu lagi ya, Bu Dokter ya, izin ya, Bu Dokter. Satu lagi. Iya, Ini dari Muhtang ya. iya. Beliau menyatakan bahwa beliau ini pernah stroke, sampai sekarang belum pulih kelihatannya begitu. Mhm. Penyebabnya adalah tensi tinggi mencapai di atas 200. Sampai sekarang masih konsumsi obat, tapi tensi turun sampai 160. Apabila Ya, tidak minum obat, naik lagi mencapai 200. iya. Apakah Mhm. tensi tidak bisa normal lagi, Bu Dokter? Oke, Begitu. jadi ini ini bapak apa ibu nih Muhtang nih bapak ya bapak ya bapak kalau udah Bapak pernah katanya. stroke apalagi udah pernah tensi di atas 200 itu memang terjadi seperti yang saya bilang kan kalau misalnya udah nyampe 200 atau di bawah atau bawahnya 100 200 per 100 itu udah hipertensi emergensi atau hipertensi urgensi gitu yang saya bilang tadi sebentar lagi pasti muncul komplikasi ya benar kan komplikasinya adalah stroke gitu tapi tidak perlu kecil hati Pak, Bapak semangat terus untuk fisioterapi, latihan terus supaya memang mempelajari lagi ya saraf-saraf yang memang udah pernah cedera gitu yang di otak itu perlu dilatih lagi. Jadi misalnya ada yang Bapak nggak bisa gerak, itu harus belajar lagi kayak anak kecil. Jadi harus semangat. Jadi kayak anak kecil mau belajar lari kan dia belajar terus ya. Mau dia jatuh dia lari lagi, dengan dia jatuh dia bangun lagi gitu. Jadi harus semangat itu supaya fungsinya kembali lagi. Saya juga ada pernah punya pasien kok ibu-ibu umur berapa ya waktu itu 77 tahun kayaknya terus kemudian dia kena serangan stroke sampai lemes gitu jadi kaki lemes tangan lemes tapi dia semangat banget untuk sembuh akhirnya sekarang dia bisa jalan lagi karena dia rajin banget dia bukan cuma seminggu sekali terapinya dia tiap hari terapi nggak pagi nggak siang nggak malam dia rajin berlatih akhirnya sarafnya bisa apa namanya kita tuh sebenarnya sekarang ada neuroplasticity jadi sel saraf itu bisa beregenerasi gitu ya nah jadi semangat untuk latihan sambil tensi dikontrol. Itu perlu pengontrolan, mungkin bisa sekitar 3 jenis obat hipertensi yang dipakai untuk mengontrol tensinya ya, gitu. Mungkin dikontrolnya nggak nyampe 130, tapi sekitar 140 ke 150 udah oke. Gitu. Baik, Bu Dokter, terima kasih banyak. Mohon untuk memberikan closing statement, Bu Dokter, mengingat waktu kita juga sudah lumayan ini. Dan sayang banget ya, jika Bapak Ibu pada acara Dokter Talk ini kurang mengundang atau
tidak membawa banyak teman ya, karena kita dengarkan tadi informasi dari Bu Dokter Neta itu sangat luar biasa. Jadi mari kita sampaikan kepada teman-teman ya, karena acara dokter ini sangat penting sekali. Silakan Bu Dokter, closing Oke, statementnya. ya terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dari tadi awal sampai malam ini masih ada 200 orang lebih ya. Luar biasa sekali keinginan untuk belajar dan keinginan untuk sehatnya ya. Nah, mengenai hipertensi itu bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki memiliki penyakit hipertensi atau punya keluarga yang ada hipertensi gitu. Mungkin ilmu hari ini bisa dibagi-bagikan bahwa perlu disampaikan mitos atau fakta itu harus jelas ya bahwa hipertensi itu bukan penyakit yang bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol untuk menjadi hidup seperti normal gitu supaya tidak muncul komplikasinya ya. Jadi memang perlu dikontrol. Pengontrolannya itu banyak caranya. Yang pertama dengan obat-obatan dan kedua itu juga dengan ajuvannya atau tambahan-tambahannya seperti rileks, terus berat badan juga dikontrol, tidur juga istirahat dikontrol ya, kemudian makanan juga dikontrol, nutrisi-nutrisi yang tepat gitu. Terus kemudian ada juga bisa pakai transdermal nano patch, itu juga punya banyak nutrisi yang bisa menurunkan tensi gitu untuk menormalkan tensi itu mulai dari apa tadi painless night glue, terus kemudian omevia, vitamin B12 plus sama satu lagi adalah melatonin ya, itu yang bisa dipakai dari One More. Kemudian jangan tinggalkan obat-obatan yang diresepkan sambil monitor terus, kalau bisa punya alat ukur tensimeter sendiri di rumah jadi bisa ngukur tensinya berapa hari ini. Kan sekarang udah punya tuh batasan-batasan normalnya seperti apa dan bisa dikonsultasikan ya. Jangan biarkan hipertensi itu seperti menormalkan bahwa it's okay, udah punya hipertensi walaupun nggak ada gejalanya. Jangan tunggu sampai terlambat atau jangan tunggu sampai timbul komplikasinya dan stay healthy. Demikian Pak Taufik. Oke, terima kasih Bu Dokter, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan Zoom. Saya selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada keliru ataupun salah-salah kepada Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dan sukses bersama One More International. Selamat malam Bapak Ibu, sampai jumpa Senin depan. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam.